Bahan aktif fungisida yang banyak dipakai oleh beberapa petani banyak sekali. Sebetulnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, hanya ini ada beberapa contohnya saja. Jadi untuk penggunaan fungisida ini sangat membantu sekali dalam menekan tingkat kerusakan akibat penyakit. Bahan aktif fungisida yang banyak dipakai oleh beberapa petani banyak sekali. Sebetulnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, hanya ini ada beberapa contohnya saja. Jadi untuk penggunaan fungisida ini sangat membantu sekali dalam menekan tingkat kerusakan akibat penyakit. Dan perlu diketahui bahwa bahan aktif yang beredar di tingkat petani sangat banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, diantaranya ya salah satu contohnya ada asoksistrobin, difenokonazol, ada tembaga oksida. Semuanya itu sebetulnya akan tepat kalau kita misalkan penggunaannya ya sesuai dengan SOP. Ya, banyak sekali para petani yang sekarang menggunakan fungisida yang masih perlu bimbingan, terutama dalam tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat lainnya. Nah, saya kira dari produk-produk Advensia pun ini sangat membantu dalam pengendalian penyakit, ya khususnya penyakit padi, dan mudah-mudahan ini untuk pendampingan ke tingkat petaninya lebih diperkuat sehingga petani Indonesia itu akan lebih berdaya dalam pengendalian penyakitnya. Selain menggunakan fungisida yang sintetik ini untuk antisipasi manakala misalkan di para petani ada bahan baku yang bisa dimanfaatkan, kita bisa membuat fungisida nabati namanya Masela. Jadi Masela ini singkatan dari buah mahoni, sereh, sama laja. Laja itu lengkuas. Jadi buah mahoni 1 kilogram, sereh 1 kilogram, lengkuas 1 kilogram ditambah dengan 4 liter air. Nah, kalau misalkan tidak ada buah mahoni, bisa juga dengan kulit batang mahoninya. Nih, ini kandungannya cukup efektif mengendalikan penyakit, yaitu ada sineol, geraniol, kemudian metil sinamate. Nah, ini kalau disatukan jadi sinergis dapat mengendalikan cendawan Pyricularia oryzae dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, itu saya kira yang bisa kami paparkan mengenai pengalaman kami, terutama dalam antisipasi para petani dalam menghadapi serangan penyakit di musim hujan. Penyakit belas ini memang sudah hampir merata di seluruh Indonesia ketika ada tanaman padi. Nah, ada satu penyakit yang memang belum banyak tetapi juga sangat berbahaya, yaitu bakteri, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, nanti kita minta dari Pak Joko ya untuk menjelaskan mengenai penyakit ini, mengenai bagaimana mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Di sini saya mengupas sedikit tentang penyakit-penyakit utama saja dan juga produk-produk Advansia yang kita rekomendasikan untuk pengendalian OPD di padi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini perkembangan pestisida itu sudah sangat jauh. Artinya apa?
sekarang sudah kita kembangkan, terutama PT Advansia sangat konsen menggunakan bahan-bahan aktif yang memang satu memiliki daya degradasi yang cepat, artinya residunya tidak terlalu lama, artinya dia efektif mengendalikan OPT target, tetapi residunya tidak terlalu lama. Hal ini untuk keamanan pada produk yang kita pakai. Kemudian yang kedua, adanya kita selalu anjurkan penggunaan dosis dan konsentrasi yang tepat sesuai anjuran. Kenapa? Karena memang sebelum produk ini kita luncurkan, Advansia selalu melakukan pengujian-pengujian lebih dahulu untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang paling optimal. Yang ketiga, adanya kalibrasi. Artinya dengan kalibrasi di lapangan, terutama petugas kita, itu selalu kita anjurkan melakukan penyuluhan juga ketika petani-petani itu melakukan penyemprotan, itu melakukan kalibrasi, baik itu kalibrasi secara praktis yang di lapangan, sehingga efek-efek yang kurang bagus dari pestisida itu bisa kita kurangi kaitannya dengan efek terhadap pembuangan produk karena penyemprotan yang tidak tepat, sehingga banyak produk yang terbuang. Nah, ini kita kurangi dengan adanya penyuluhan kalibrasi di lapangan. Gitu. Nah, untuk salah satu penyakit utama yang saya mulai adalah penyakit kresek. Nah, penyakit kresek ini ada dua. Yang menyerang daun itu yang kita sebut namanya BLB, Bacterial Leaf Blight, itu Xanthomonas rizae. Dan yang kedua yang baru sekarang, itu terutama di Malaysia sudah masuk, dan di kita juga di lapangan sudah kita jumpai di Indramayu, Bang, yaitu yang namanya BPB, Bacterial Panicle Blight, yaitu dia bakteri tapi yang menyerang bulir-bulir padi. Mungkin bapak-bapak petani sering sudah menjumpai gejala yang ini, yang BPB ini. Karena apa? Dua hal ini sangat merugikan, karena kalau penyakit kresek ini utamanya menyerang daun bendera, yaitu kalau male padi sudah keluar, itu ada satu daun yang keluar di tengah yang mengawal male. Nah, itu kalau sampai terserang kresek ini dan dia kering, itu sangat berpengaruh sekali terhadap produksi padinya. Jadi padinya bisa hampa atau bahkan tidak berisi. Nah, apalagi yang menyerang malenya langsung. Kalau malenya langsung yang serang, itu otomatis dia sudah tidak bisa menghasilkan lagi karena bulirnya rusak. Nah, jadi penyakit kresek, saya juga sering bertanya ke petani, itu memang sangat merugikan karena apa? Serangannya itu cepat sekali, Pak. Jadi kalau apalagi daerah endemik, kalau misalnya penanganannya itu lambat atau telat atau salah penggunaan teknik pengendaliannya, biasanya untuk menangannya itu akan susah. Nah, karena penyakit ini memang bisa menyerang terutama pada saat umur padi sekitar 30 hari setelah tanam, yaitu apalagi petani-petani yang menggunakan jarak tanam yang rapat, kemudian penggunaan pupuk urea yang tinggi seperti Pak Ahmad tadi sampaikan, ini sangat memicu perkembangan penyakit ini. Karena kalau penggunaan pupuk N yang tinggi, kemudian jarak tanam rapat, apalagi drainasi tidak terkontrol, itu kondisi lingkungan itu akan memicu perkembangannya itu dengan cepat. Nah, untuk penyakit kresek ini, memang di lapangan kita tekankan itu pencegahan dan pengobatan. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk penyakit padi itu akan lebih mudah penanganannya mulai dari pencegahan. Karena kalau misalnya kita sudah terserang, itu akan lebih susah untuk pengendalian di lapangan. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman petani yang ada di lapangan. Nah, untuk penyakit kresek ini, produk yang kita dikeluarkan memang itu khusus untuk bakteri, yaitu produknya ACOP 250 SC.
keunggulan Akop ini apa? Ini beda Pak. Ini walaupun koper, tapi bukan koper seperti yang banyak kan. Karena koper yang kebanyakan itu biasanya berbentuk tepung. Nah, ataupun ada yang acid tetapi beda golongan. Ya, kalau Akop ini bahannya adalah thiadiazol koper. Jadi keunggulannya ikatan thiadiazolnya ini yang membedakan. Jadi untuk preventif dan kuratif, ya konsentrasinya itu 1 sampai 2 mili per liter. Artinya kalau untuk pencegahan itu biasanya kita anjurkan di konsentrasi 1 mili per liter. Tapi kalau pengobatan memang kita anjurkan 2 mili per liter. Kalau untuk di lapangan, untuk daerah-daerah endemi kresek, itu pengendalian yang kita anjurkan itu penyemprotan Akop itu dimulai 40 hari. Biasanya daerah endemik, pengalaman saya di Pusaka Negara, itu dia masuk di 45. Sehingga kita anjurkan penyemprotannya di 40 hari. Karena apa? Itu upaya preventifnya untuk menekan penyakit kresek ini, terutama untuk daerah-daerah endemik. Kalau daerah-daerah endemik artinya daerah yang memang potensi kreseknya itu ada dan itu berulang setiap waktu. Jadi kalau musim mendukung perkembangan kresek, daerah itu selalu terserang. Itu selalu kita anjurkan upaya pencegahan, yaitu pada umur 40 hari setelah tanam, itu kita anjurkan untuk dilakukan penyemprotan Akop dengan dosis 1 mili per liter. Itu belum ada serangan. Tapi apabila kita ada serangan atau pengobatan, kita anjurkan kita pakai 2 mili per liter. Nah, ini salah satu keunggulan yang saya sampaikan tadi, Akop ini, yaitu dari formulasinya. Formulasinya memang kita SD sebagaimana kita ketahui bahwa formulasi itu isinya tidak bahan aktif dan bahan pembawa. Nah, bahan pembawa inilah yang membedakan antara produk suatu PT dengan PT lain. Bahan aktifnya bisa sama, tetapi bahan inert, pembawa, penstabil, dan larut dan penembus dan sebagainya. Nah, ini yang kualitasnya ini yang membedakan pestisida satu dengan yang lain. Atau 25 mecet ini memiliki tingkat kelarutan yang tinggi dan dia cepat penetrasi ke dalam jaringan tanaman. Nonton sampai habis ya. Kemudian yang penyakit yang kedua, seperti saya tahu untuk yang kresek ini biasanya menyerang atau menjadi masalah serius pada daerah-daerah pertanaman yang irigasi teknis atau kondisi airnya susah diatur, artinya berlebihan. Itu akan sangat memicu perkembangan kresek. Utamanya apalagi petani penggunaan ureanya tinggi, jarak tanamnya rapat, apalagi seperti Pak Hikmat tadi sampaikan bahwa sekarang pemerintah sudah menyerahkan adanya tanam jajar legowo, itu adalah salah satu upaya untuk mengatur, memberi ruang yang lebih ke tanaman padi supaya mengurangi kelembapan ataupun suhu di sekitar area pertanaman itu yang bisa memicu serangan penyakit. Itu salah satunya. Kemudian penyakit yang kedua itu penyakit blas. Penyakit blas ini ada dua. Kalau kresek tadi juga dua, nyerang daun dan nyerang male. Kresek blas atau ini juga ada dua. Yang pertama blas daun, cirinya ini gejala di daun itu lonjong, blas ketupat. Kemudian yang kedua menyerang leher male, yaitu ruas pertama yang berbatasan dengan male di pangkal, itu yang akan diserang biasanya. Nah, ini fatal karena kalau itu menyerang leher male atau yang biasa disebut ceklek atau cekik di Jawa Barat, nah itu kalau dia menyerangnya baru keluar malenya tidak akan terisi karena itu jaringan jadi busuk, jaringan tidak bisa mentransfer makannya. Tapi kalau menyerang dia setengah isi aja. Atau biasanya kalau terserang parah dia akan patah jatuh ke tanah atau jadi busuk. Jadi blas ini penyebabnya Pyrrhicularia rizae ini biasanya pada daerah-daerah tegalan atau sawah lahan kering yang tanamnya musim hujan. Itu akan bisa di daerah Jawa Timur atau ke Jawa bagian selatan itu biasanya atau Jawa Barat selatan,
Ya, Ya, padi gogo atau gogo ladang. ya itu bisa. Jadi yang daerah-daerah irigasinya pada hujan biasanya, itu akan sangat kalau curah hujannya tinggi dia akan perkembangannya akan sangat cepat. Nah, produk PT Advansia ini ada dua. Yang bahan dasarnya itu trisiklikasol, Pak. Jadi trisiklikasol ini adalah yang bekerja menghambat perkembangan spora jamur uricularia. Produk yang pertama itu aslinya 75 pp. Jadi kandungannya trisiklikasol 70%. Tinggi ini untuk pengobatan. Nah, dosisnya itu 1 sampai 2 gram per liter. Itu. Nah, ini selalu tekankan ada 2 rate, 1 sampai 2 gram. Artinya 1 itu untuk pencegahan, yang 2 itu untuk pengobatan. Jadi itu bahannya trisiklikasol. Yang kedua, ini yang juga nggak kalah pentingnya, itu penyakit Postilago, jamur oncom. Ini terutama di musim hujan. Ini kalau misalnya apa bahayanya, Pak? Ini secara langsung bisa, Pak. Bapak tepuk, kena muka, itu kan belato. Jadi kita sendiri yang kena langsung, itu sudah terpapar. Dan kedua, ini akan serangan penyakit ini, dia mempengaruhi kualitas gabahnya. Jadi artinya gabah yang kena ini kalau kita giling itu nanti akan hitam-hitam jelek, jadi tidak akan laku dijual. Untuk produk yang untuk pengendalian jamur oncom itu, dan juga bisa juga untuk yang kresek tadi, itu adalah yang kedua namanya Amotan Gold 325 SC. Komposisinya beda. Kalau yang Amotan Gold itu azoxystrobin 125 ditambah dengan difenokonasolnya yang 200 gram per liter. Nah, itu aja yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Om Tani, sahabat Om Tani, sudah mendengarkan penjelasan beberapa dari Pak Joko, kemudian dari Pak Hikmat Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.